warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan Smart Society dari mata kuliah Smart City. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Hijrawati, NIM 220332003 dari kelas reguler 1. Yang pertama, Smart Society. Smart Society mengacu pada masyarakat yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau sering disingkat dengan TIK secara cerdas untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, partisipasi, dan keberlanjutan. Konsep ini mengacu integrasi TIK dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti transportasi, infrastruktur kota, layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang lebih terhubung, inklusif, dan keberlanjutan dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan yang disediakan kepada masyarakat. Kedua, peran Smart Society dalam Smart City. Smart City memiliki peran penting dalam membangun dan menjaga keberhasilan konsep Smart City. Berikut adalah beberapa peran utama Smart Society dalam konteks Smart City. Yang pertama, partisipasi aktif, yaitu Smart Society aktif terlibat dalam pembangunan dan implementasi solusi cerdas di kota mereka. Ini melibatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan umpan balik, dan berkontribusi pada pengembangan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, pemanfaatan teknologi, yaitu anggota Smart Society menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan cerdas untuk mengakses layanan publik, berkomunikasi dengan pemerintah dan lembaga lainnya, serta berpartisipasi dalam kegiatan kota yang keberlanjutan dan ramah lingkungan. Yang ketiga, kolaborasi dan kemitraan. Anggota Smart Society bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun solusi cerdas yang menguntungkan semua pemangku kepentingan. Kolaborasi semacam ini membantu memastikan bahwa inovasi yang diterapkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran. Smart Society memahami pentingnya pendidikan dan kesadaran akan teknologi dan isu-isu terkait Smart City. Ini mencakup pemahaman tentang keamanan data, privasi, dan etika dalam penggunaan teknologi, serta pengetahuan tentang cara penggunaan solusi cerdas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima, perubahan perilaku, yaitu anggota Smart Society mengadopsi perilaku yang ramah lingkungan dan keberlanjutan, seperti menggunakan transportasi umum, mengurangi limbah, dan menghemat energi. Perubahan perilaku semacam ini membantu menciptakan kota yang lebih hijau dan keberlanjutan. Dengan peran aktif Smart City dapat mengintegrasikan teknologi dengan lebih efektif dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Hubungan Smart Society dengan Smart City yaitu interaksi dan partisipasi, adopsi teknologi, kualitas hidup, inovasi, dan pembangunan pendidikan dan kesadaran. Selanjutnya ada tujuan Smart Society. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, keterlibatan warga. Yang ketiga, efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, peningkatan kesehatan dan inklusif. Yang kelima, kehijauan dan keberlanjutan. Selanjutnya ada dampak negatif dan dampak positif Smart Society. Yang pertama, dampak negatif ada 5, yaitu ketergantungan pada teknologi, kesenjangan digital, kehilangan privasi, kerusakan lingkungan, dan peningkatan ketidaksetaraan pendidikan. Selanjutnya kedua, dampak positif ada 7, yaitu efisiensi dan produktivitas, peningkatan kualitas hidup, konektivitas lebih baik, inovasi dan pengembangan ekonomi, peningkatan keamanan,
pengelolaan sumber daya yang lebih baik, dan peningkatan mobilitas dan aksesibilitas. Selanjutnya, apa saja peran masyarakat dalam penerapan Smart Society? Yang pertama, partisipasi aktif dalam pengembangan keputusan, yaitu masyarakat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan dan proyek yang mendukung Smart Society. Ini termasuk partisipasi dalam forum survei dan diskusi publik untuk memberikan masukan dan umpan balik. Yang kedua, adopsi teknologi, yaitu masyarakat perlu terbuka terhadap adopsi teknologi baru yang mendukung kehidupan sehari-hari yang lebih cerdas dan efisien. Ini bisa meliputi penggunaan aplikasi Smart City, sensor IoT atau Internet of Things, dan teknologi lainnya yang memudahkan akses layanan publik dan meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, pendidikan dan literasi digital, yaitu masyarakat perlu meningkatkan literasi digitalnya agar dapat memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Program edukasi dan pelatihan tentang penggunaan teknologi digital memastikan semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi. Selanjutnya, kolaborasi dan keterlibatan komunitas, yaitu masyarakat dapat berkolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi lainnya untuk bersama-sama mengembangkan solusi cerdas. Ini bisa melakukan inisiatif lokal, proyek komunitas, atau kemitraan publik swasta. Selanjutnya, kesadaran dan kepedulian lingkungan, yaitu masyarakat harus mendukung dan berpartisipasi dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui praktik hidup untuk lebih ramah lingkungan, seperti daur ulang, hemat energi, dan partisipasi dalam program lingkungan. Selanjutnya, pengawasan dan transparansi, yaitu masyarakat berperan dalam pengawasan penerapan Smart Society untuk memastikan bahwa implementasi teknologi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mereka bisa menjadi pengawas dalam penggunaan data pribadi dan privasi, serta memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Terakhir, inovasi dan kreativitas lokal. Masyarakat juga bisa berkontribusi dengan ide-ide kreatif dan inovatif yang dapat diimplementasikan dalam konteks lokal. Inisiatif dan startup lokal yang berfokus pada solusi cerdas untuk masalah spesifik di komunitas dan didorong dan didukung. Selanjutnya, penerapan Smart Society di Indonesia. Penerapan Smart Society di Indonesia dilakukan melalui berbagai inisiatif dan proyek yang berlanjut untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi. Penerapan Smart Society di Indonesia masih dalam tahap berkembang dan menghadapi berbagai tantangan, seperti infrastruktur yang belum merata dan kebutuhan akan literasi digital yang lebih baik di masyarakat. Namun, dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia terus bergerak menuju masyarakat yang lebih cerdas dan terhubung. Apa saja elemen unsur di dalam Smart Society? Yaitu interaksi masyarakat yang efisien atau community, ekosistem edukasi yang efisien atau learning, sistem keamanan masyarakat atau security. Selanjutnya, kendala Smart Society, yaitu infrastruktur yang harus menjadi elemen dasar. Infrastruktur IT Smart City harus agile dan fleksibel. Terus, kota membutuhkan pemrosesan dan analisis data yang lebih efisien dan efektif. Yang keempat, kota harus melindungi data penduduk dan meredakan masalah privasi. Selanjutnya, perbedaan politik bisa menjadi penghalang untuk penerapan Smart City. Terakhir, organisasi sektor publik dan swasta perlu berkoordinasi. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang Smart Society. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman saya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Muhammad Faizin. Apa yang dimaksud Smart Society 5.0? Smart Society 5.0 adalah gambaran masa depan di mana teknologi digunakan untuk memberikan solusi bagi masalah sosial
peningkatan kualitas hidup kita, dan membawa dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Juliati. Bagaimana Smart Society 5.0 diterapkan? Contoh penerapan konsep Smart Society 5.0 pada bidang manufaktur adalah menggunakan dan mengintegrasikan teknologi seperti robot dan kecerdasan buatan dalam mempercepat proses produksi pada perusahaan dan mengurangi kebutuhan terhadap buruh, menciptakan sistem integrasi antar bidang dalam industri agar lebih efisien, serta penyediaan barang yang dikirakan dapat lebih murah dan cepat. Selanjutnya pertanyaan dari Andri Afriyadi. Apa contoh Smart Society di bidang pertanian? Yaitu Precision Farm atau penggunaan sensor, drone, dan teknologi lainnya untuk memantau kondisi tanaman dan tanah secara real time, sehingga petani dapat mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, dan pestisida. Selanjutnya, Muhammad Rum, bagaimana konsep Smart Society? Smart Society adalah konsep masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi pelayanan publik, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini melibatkan integrasi berbagai aspek-aspek Smart City atau kota pintar, Smart Governance atau pemerintahan pintar, Smart Economy atau ekonomi pintar, dan Smart Living atau kehidupan pintar, di mana teknologi digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan efisien. Tujuannya adalah membangun masyarakat yang cerdas, inklusif, dan keberlanjutan. Pertanyaan terakhir dari Reski Hairul Mutmainnah. Negara apa saja yang telah menerapkan Smart Society? Beberapa negara yang telah menerapkan konsep Smart Society dengan berbagai tingkat keberhasilan adalah Singapura, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Ini hanya beberapa contoh negara yang telah aktif dan menerapkan konsep Smart Society. Namun, banyak negara lain yang telah melakukan langkah-langkah untuk mengadopsi teknologi dalam membangun masyarakat yang lebih cerdas dan berlanjutan. Itulah tadi tanya jawab terkait konsep Smart Society dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.